warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan kami dari kelas 3G Manajemen. Terutama kami kelompok 2 dalam materi ini. Perkenalkan, saya Siska Wulandari dan 4 teman saya, yaitu Melina, Melisa, Novi, dan Grace. Izinkan malam ini kami berbagi materi tentang fishbone diagram. Adapun subbab yang akan kami bahas dalam materi ini yaitu 1. Tentang pengertian fishbone diagram dan penjelasan tentang diagram ikan. Yang kedua, manfaat dari diagram fishbone. Yang ketiga, cara pembuatan diagram fishbone. Yang keempat, cara pengaplikasian dalam suatu permasalahan. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan dalam diagram fishbone. Selanjutnya, next. Pengertian. Diagram tulang ikan atau fishbone adalah salah satu metode tool di dalam meningkatkan kualitas. Sering juga diagram ini disebut dengan diagram sebab atau akibat, cause effect diagram. Gambarnya bisa dilihat di bawah ini ya. Sedangkan tulang ikan diisi oleh sebab-sebab suatu dengan pendekatan permasalahannya. Dikatakan diagram cause dan efek, sebab dan akibat, karena diagram tersebut menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat. Berkaitan dengan pengendalian proses statistikal, diagram sebab akibat digunakan untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab yang menjadi sebab dan karakteristik kualitas yang menjadi akibat yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab itu sendiri. Next. Manfaat diagram fishbone. Fungsi dasar diagram fishbone atau tulang ikan adalah untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi penyebab-penyebab yang mungkin timbul dari suatu efek spesifik dan kemudian memisahkan akar penyebabnya. Sering dijumpai orang mengatakan penyebab yang mungkin, dan dalam kebanyakan kasus harus menguji apakah penyebab untuk hipotesa adalah nyata dan apakah memperbesar atau menguranginya akan memberikan hasil yang diinginkan. Pada dasarnya, diagram fishbone dapat digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan sebagai berikut. Yang pertama, membantu mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah. Yang kedua, membantu membangkitkan ide-ide untuk solusi suatu masalah. Yang ketiga, membantu dalam penyelidikan atau pencarian fakta lebih lanjut. Yang keempat, mengidentifikasi tindakan bagaimana untuk menciptakan hasil yang diinginkan. Yang kelima, membahas isu secara lengkap dan rapi. Dan yang terakhir adalah menghasilkan pemikiran baru. Cara membuat diagram fishbone. Yang pertama, menyiapkan sesi analisa tulang ikan. Yang kedua, mengidentifikasi akibat atau masalah. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai kategori sebab utama. Yang keempat, menemukan sebab-sebab potensial dengan cara sumbang saran. Yang kelima, mengkaji kembali setiap kategori sebab utama. Yang keenam, mencapai kesepakatan atas sebab-sebab yang paling mungkin. Next. Cara yang lain dalam menyusun diagram fishbone sebagai berikut. Mulai dengan pernyataan masalah-masalah utama penting dan mendesak untuk diselesaikan. Lalu tuliskan pernyataan masalah itu pada kepala ikan yang merupakan akibat atau efek. Tulislah pada sisi sebelah kanan dari kertas atau kepala ikan.
Kemudian, gambarkan tulang belakang dari kiri ke kanan dan tempatkan pernyataan masalah itu dalam kotak. Lalu, tuliskan faktor-faktor penyebab utama atau sebab-sebab yang mempengaruhi masalah kualitas sebagai tulang besar. Juga ditempatkan dalam kotak. Cara penerapan diagram Fishbone. Contoh soal sebagai berikut. Perusahaan Arta Buana bergerak di bidang manufaktur. Perusahaan ini memproduksi sepatu olahraga. Karena begitu pesatnya pertumbuhan pasar sehingga memaksa perusahaan ini menjaga kualitas agar tetap bisa bersaing dengan para pesaingnya. Namun pada kuartal akhir tahun 20, perusahaan ini mengalami penurunan penjualan karena produk dinilai cacat oleh distributor. Untuk mengatasi permasalahan ini, manajer produksi diminta menganalisa dan mencari akar permasalahan sehingga banyak produk yang cacat. Sehingga diharapkan penjualan produk awal tahun depan bisa meningkat. Namun sebelum manajer memproduksi melakukan analisa, sudah ada evaluasi yang menjelaskan bahwa banyaknya produk cacat dikarenakan rendahnya kualitas bahan baku sepatu yang didapat. Manajer produksi akhirnya menetapkan ingin menggunakan diagram cause dan effect sebagai bahan pencari akar penyebab dari masalah tersebut. Next. Langkah awal yang dilakukan adalah manajer produksi menentukan masalah yang terjadi. Masalah yang muncul misalnya banyaknya produk yang cacat. Langkah yang kedua adalah menuliskan masalah tersebut pada kepala ikan yang merupakan akibat atau efek. Langkah yang ketiga, manajer produksi menuliskan faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab utama masalah pada banyaknya produk cacat di akhir kuartal tahun 20. Dimisalkan yang menjadi faktor penyebab utama masalah ini adalah A. Mesin. Yang kedua, metode atau proses produksi. Yang ketiga, material. Yang keempat, tenaga kerja. Yang keempat, langkah keempat pada tahap ini manajer produksi mencari penyebab-penyebab sekunder yang mungkin mempengaruhi penyebab utama. Misalnya, kemungkinan penyebab masalah sekunder pada tulang mesin bersumber dari kerusakan mesin dan kesalahan setting mesin produksi. Kemungkinan penyebab masalah sekunder pada tulang metode dimisalkan terkait layout produksi. Kemungkinan penyebab masalah sekunder pada tulang material misalkan disebabkan oleh dua kemungkinan, yakni kualitas bahan baku dan pemasok barang baku. Sedangkan kemungkinan penyebab masalah sekunder pada tulang manpower dimisalkan berasal dari kemampuan tenaga kerja dan kemampuan mandor. Next. Pada langkah kelima, manajer produksi mencari penyebab-penyebab tersier yang mungkin bisa mempengaruhi penyebab-penyebab sekunder. Jadi terjadi analisis lagi pada tahap ini. Apabila memang tidak ditemukan penyebab tersier, penyebab sekunder dinyatakan cukup menjadi akar permasalahan pada tiap pokok tulang permasalahan. Next. Dari diagram tulang ikan di atas dapat dilihat bahwa ternyata banyaknya produk cacat tidak hanya disebabkan oleh material atau bahan baku yang tidak berkualitas, namun juga dipengaruhi oleh tenaga kerja, metode atau sistem operasi dan mesin yang digunakan. Tahap terakhir adalah kesimpulan dari hasil analisis. Dari hasil analisis, manajer produksi menyimpulkan ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk kembali menjaga kualitas produk awal 2019, yaitu next. Kelebihan atau kekurangan diagram Fishbone. Kelebihan Fishbone. Kelebihan atau kekurangan diagram Fishbone. Kelebihan Fishbone diagram adalah dapat menjabarkan setiap masalah yang terjadi dan setiap orang yang terlibat di dalamnya dapat menyumbangkan saran yang mungkin menjadi penyebab masalah tersebut. Sedangkan kekurangan Fishbone diagram adalah opini based on tool dan didesain membatasi kemampuan tim atau pengguna secara visual dalam menjabarkan masalah yang menggunakan metode level Y. Yang dalam kecuali bila kertas yang digunakan benar-benar besar untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut.
serta biasanya voting digunakan untuk memilih penyebab yang paling mungkin yang terdaftar pada diagram tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.